minta maaf, tapi bukan, ternyata ini cowoknya tidak salah. Padahal ceweknya yang salah, ya. Jika iya, maka si cowoknya harus memberikan argumen pendapatnya. Tetap cowoknya harus minta maaf lagi, ya. Fokus pada kelompoknya masing-masing. Barusan level pertama ya, level pertama masih ada yang error. Error itu berarti tidak sesuai instruksinya. Itu sama juga di komputer ada errornya juga. Kita akan tambah ini tingkat kesulitannya, ya. Yang angka 5 dapat angka 5 nanti bilangnya woi. Jadi tidak tangan lagi ya, tapi masih yang 3 tetap masih tepuk ya. Yang 5 sekarang diganti dengan kata woi ya. Jadi 1 2 4 woi. Ya, kita coba. Yuk. Oke, fokus pada kelompoknya masing-masing. Coba. Berlatih fokus, berlatih konsentrasi. Silakan, mulai. 1 2 3 Yang keras ucapinya. Yang keras kaminya biar benar. Peristiwa yang paling bermakna bagi saya adalah senang bisa mengetahui perasaan pada saat itu. Saya merasa ngantuk. Sebelumnya saya berpikir bahwa ternyata tidak susah, ternyata emang gagal. Saat mengalami perasaan pada saat itu saya merasa bingung. Sebelumnya saya berpikir bahwa algoritma itu sulit, ternyata sering dialami pada diri saya sendiri. Oke, beri tepuk tangannya dulu. Terima kasih banyak. Dengan AI pasti akan lebih cepat dan responsif daripada manusia yang tidak bekerja dengan AI. Salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ialah ketika kalian mungkin berbelanja di marketplace, kalian chat orangnya kok cepat teman menjawab itu ya, cepat responnya. Itu menggunakan AI biasanya. Jawabannya template biasanya. Seperti halnya ketika kalian PPDB kemarin, ketika kalian melakukan respon ataupun chat kepada aplikasi PPDB itu namanya juga ada AI, chatbot namanya. Ya, tidak berhenti di situ, AI bekerja merekam aktivitas keseharian dan kesukaan kalian. Contohnya scrollnya TikToknya apa, dia akan menyuguhkan hal-hal yang serupa terus. Maka betapa bahayanya ketika kamu melihat hal-hal yang negatif terus, itu akan muncul terus negatif terus. Karena algoritma pada AI dan media sosial itu akan menyuguhkan konten yang kalian sering kunjungi atau kalian sering sukai. Maka dengan kita belajar, kita tahu bahwa ternyata algoritma dan AI itu bisa mempengaruhi perkembangan bahkan opini, cara berpikir manusia terhadap apa yang dia saksikan. Dan itu yang mempunyai TikTok, yang mempunyai media sosial itu bukan orang Indonesia, orang luar negeri semua. Sehingga pasar di Indonesia saat ini yang menguasai adalah orang-orang luar negeri. Sebagai landasan cara berpikir kalian bahwa kehidupan itu akan terus berjalan. Walaupun kamunya diam, kamunya terpuruk, kehidupan tetap akan terus berjalan. Dan orang yang mampu bertahan dan bisa berjalan berbarengan dengan teknologi, maka dia yang akan survive
Tetapi orang yang terpuruk dan tidak bisa berjalan berbarengan dengan teknologi, dia biasanya akan terpuruk dan dia hanya sebagai konsumen atau penikmat saja. Adanya pergeseran-pergeseran tentang kebiasaan-kebiasaan manusia. Manusia saat ini sukanya hanya rebahan, tidur, scroll TikTok, ya, pingin barang datang sampai rumah. Akhirnya check out kan gitu kan? Ya. Kenapa? Akan fokus ke sini. Kita akan berpikir secara komputasional. Pernah dengar? Pernah dengar? Ini berpikir secara komputasional ialah kita mencari solusi dari apa yang kita lakukan dalam keseharian. Komputer ini bekerja berdasarkan logika manusia. Ya, kamu klik mungkin sosial media yang apa, nanti dia akan keluarnya apa. Ya, mungkin ada Instagram, macam-macam ya. Ya, itu kan belakangnya kan ada cara penyajian. Ya, itu semua adalah urutan dari algoritma ini. Agar apa? Agar konsumennya tahu cara menyajikan mie yang baik. Apakah kalian rebus dulu airnya atau masukkan dulu minyak? Itu kan pasti hasilnya akan berbeda. Maka sebuah perusahaan itu harus memiliki langkah dan alur algoritma ini. Algoritma itu adalah langkah atau urutan ketika orang lain mengerjakan produk kita, hasilnya selalu sama. Ketika kalian punya usaha, kalian kan nggak terus tuh usaha kalian sendiri yang akan pegang. Tetapi kan pasti punya karyawan. Karyawan itu pasti kan kalian training atau didik agar hasil yang diinginkan kalian sesuai terus. Ya. Maka seperti apa? Harus ada urutan-urutannya. Langkah yang harus dikerjakan harus sesuai. Namanya standar operasional prosedur. Itu namanya algoritma. Kalau menurut kalian, algoritma itu apa? Pengertian kalian nggak usah buka HP ini. Algoritma apa? Ya, urutan menyelesaikan sesuatu. Ada yang lain? Benar yang disampaikan teman. Ya, Mas. Cara ataupun rangkaian, ya, berbagai macam cara untuk menyelesaikan suatu project yang kita tentukan. Ketika kita bikin baju, itu pun sama. Ya, di garment saat ini, ketika dia ingin bikin baju, urutan langkahnya harus sama. Apakah langsung dijahit, Pak? Ya tidak. Dia melalui pembentukan pola terlebih dahulu. Polanya baru dipotong dulu kan gitu. Nggak mungkin langsung bahan yang yar-yaran itu langsung dijahit. Sama. Kalau identifikasi pola, kita akan juga mempelajari tentang identifikasi pola. Identifikasi pola ini berkaitan penting dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Hal ini mungkin dianggap sederhana, tapi ini sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Identifikasi pola yang berada di sekitar kita, salah satu contohnya ialah ketika kalian mencari buku di perpustakaan. Bayangkan saja ketika di perpustakaan dia tidak mengidentifikasi pola, maka yang akan terjadi ketika kalian tanya buku bahasa Indonesia kelas 10, kalian carinya berapa lama di sana? Sering nggak kalian mengalami ketika kalian cari bajunya nggak ada ataupun kesingsal hilang? Sering. Karena itu tidak teridentifikasi polanya. Kalian masih mencampurnya. Ya. Jadi antara baju mungkin bisa dipisah secara warnanya ataupun bisa dipisah secara bentuk maupun jenis bajunya, itu akan sangat berpengaruh di sini, di identifikasi pola. Kecepatan kalian ketika kalian mencari sesuatu. Contohnya ketika kalian memisahkan kaos dengan kaos semua, baju kemeja dengan baju kemeja semua, celana dengan celana semua, itu pasti akan lebih mempermudah kalian ketika kalian mencari celana saya di mana. Karena lingkupnya kecil. Tapi kalau kalian campur satu lemari full, kalian mau cari celana, kalian cari mulai dari rak pertama, rak kedua, rak ketiga sampai rak terakhir. Betapa memakan banyak waktunya. Ya, yang selanjutnya adalah dekomposisi. Dekomposisi ini ialah sebuah usaha untuk manusia itu bisa membagi tugas-tugas yang ingin dicapai. Salah satu contohnya, sederhananya ketika kalian satu kelas ini nih, oleh wali kelas ditunjuk Senin depan kelas ini ditunjuk sebagai
petugas upacara, maka apa yang akan terjadi? Apa yang akan kalian lakukan? Membagi tugasnya. Ya. Itu sama. Dekomposisi ini berarti harus membagi tugas agar tujuannya itu bisa tercapai. Maka yang kalian lakukan adalah membagi petugas upacaranya. Siapa yang menjadi komandannya, siapa yang menjadi pembawa benderanya, ya, siapa yang menjadi paduan suaranya, dan lain sebagainya. Pembagian tugas, ya, untuk apa? Pembagian tugas untuk menyelesaikan apa tugasnya? Apa? Pembagian tugas untuk menyelesaikan suatu proyek, kan gitu. Ya, abstraksi itu adalah hal-hal yang tidak penting dalam pencapaian sebuah proyek. Ya, itu tidak selalu kita pikirkan terus-menerus. Salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ini, abstraksi kalian ketika kalian berpergian ke pariwisata, maka yang kalian ceritakan ialah hal yang kejadian yang menarik di tempat pariwisata. Ya. Algoritma apa? Sekali lagi saya tanya. Di dalam komputer itu ada yang namanya ini coding. Komputer ini bekerja berdasarkan coding. Jadi ada orang yang membuat komputer ini, nggak tiba-tiba komputer ini muncul. Gitu. Nah, maka kita akan berpikirnya ke sana mulai. Kenapa sih kok komputer ini muncul? Kenapa kok ada handphone? Kenapa kok ada aplikasi di dalamnya? Siapa yang bikin? Kan ada orangnya yang bikin. Nah, cara bikinnya gimana? Menggunakannya coding. Coding itu adalah apa? Ini ada urutan, percabangan, dan perulangan. Ya, di sana ada urutan coding itu. Jadi urutannya itu harus sesuai. Dia nggak mungkin ngacak. Jadi kamu harus login dulu. Setelah login kamu baru bisa mengakses YouTube. Itu namanya urutan. Ya, jadi yang kalian saksikan di handphone, di TikTok kalian, di FYP kalian itu bukan kebetulan, tapi itu sudah dirancang manusia. Kalian bicara kayak gini, handphone itu merekam menggunakan AI-nya. Orang ini butuhnya apa, dia lagi galau apa, dia akan disuguhkan itu ketika kalian nonton. Kalian pernah merasa nggak? Kok ketika muncul di FYP kok sesuai dengan keinginan saya? Ya, itu bukan tanpa sebab, itu sudah dikategorikan kayak gitu. Jadi TikTok, media sosial yang lainnya itu bekerja berdasarkan pola ini. Maka pola itu sangat penting, bisa kita bangun, bisa kita ubah. Ya. Ini yang tadi algoritma adalah berpikir logis dan terstruktur. Harus masuk akal, kalau nggak masuk akal nggak bisa. Ya. Logis dan terstruktur. Kita akan fokus ke sini. Ini berpikir logis berarti menggunakan akal sehatnya untuk menyusun ide. Kan pasti manusia punya ide. Saya punya ide untuk bikin aplikasi pemesanan. Kan pasti punya ide. Ya, harus diwujudkan. Terus selanjutnya apa? Harus bisa ada keputusan ketika kalian bikin aplikasi membuat pesanan itu. Keputusannya apa? Apakah bisa memesan ataukah hanya pre-order? Itu namanya membuat keputusan. Dan yang terakhir memecahkan masalah secara runtut dan masuk akal. Oke, yang dengar suara saya tepuk 1 kali. Yang dengar suara saya tepuk 2 kali. Ya, sekali lagi yang dengar suara saya tepuk 3 kali. Oke, ya. Kita fokus ke sini lagi. Ya. Contoh sederhana, ketika kita punya, mungkin salah satunya adalah kita bikin kayak punya usaha teh kota, ataupun kalau sekarang apa namanya kayak kopi ya di situ. Ini semua harus ada urutannya agar karyawan kalian ketika kalian menyajikannya harus sesuai dengan cita rasa yang apa namanya usaha kalian inginkan. Jangan sampai ketika orang lain yang bikin cita rasanya berbeda. Maka harus ada urutan-urutannya. Menurut kalian nih, ya, ketika membuat teh manis, mana langkah yang harus dilakukan lebih dahulu? Ini akan menentukan hasil dan rasanya akan berbeda. Ya. Ini ketika berpikir logis, urutannya menjadi penting. Ya, urutan tadi bikin teh itu akhirnya jadi penting. Kalau nggak penting, maka rasanya akan berbeda. Usaha kalian pasti akan belum tika karena saya pengennya pokoknya kalau yang
melayani yang itu aja, yang lainnya enggak. Kan karyawan konsumen ada kayak gitu. Itu samanya ini, karena urutannya tidak dijaga dengan baik. Kalau urutannya dijaga dengan baik, maka itu akan menjadi penting dan hasilnya pasti akan sama terus. Adalah langkah-langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah tugas atau masalah. Langkah-langkahnya. Jadi apa algoritma? Oke, diingat-ingat ya, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah agar orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Namanya algoritma. Kalau kalian lakukan apa? Kalau membuat mie, rebus air dulu, selanjutnya masukkan mie, terus bumbunya, telur, nggak ada telur, cuma nama potongan telur gitu. Bumbunya gitu, baru diaduk gitu. Ya. Ini setiap resep masakan adalah algoritma agar orang lain yang tidak tahu tentang resep masakan itu bisa melakukan dengan baik. Ya, kalian pernah baca resep masakan belum? Belum pernah sama sekali, berarti nggak suka masak. Lihat. Ya. Jadi resep masakan itu sangat penting sekali, ya, agar orang yang tidak tahu masakan kita dia bisa meniru paling tidak. Langkah-langkahnya agar rasanya mirip dengan yang kita bikin. Kalau urutannya salah, hasilnya bisa jadi tidak enak, ya, atau malah gagal sama sekali. Menemukan jalan pulang sendiri itu adalah algoritma. Algoritmanya adalah ketika kalian pulang dari sekolah, kalian belok kiri atau belok kanan dari pintu gerbang sekolah. Itu kan termasuk algoritma, urutan-urutannya. Jika kalian salah belok, maka kalian nyampe rumahnya lama atau bisa-bisa jadi tersesat, nggak sampai rumah. Dan gitu. Itu algoritma. Tujuannya apa? Agar teman kalian ketika main ke rumah kalian tahu jalannya sama, kan gitu. Kalau kalian sendiri nggak tahu, kalian mau menunjukkan ke teman kalian gimana mau sampai ke rumah kalian? Ya kan kesulitan. Maka kalian harus menunjukkan, oh SMK itu beloknya kanan, selanjutnya sampai perempatan Karanggajah kecamatan belok kiri, contohnya gitu. Itu namanya urutan. Kalian bisa menunjukkan kepada orang lain untuk mencapai rumah kalian. Tujuannya kan adalah rumah kalian. Nih, yuk kita bikin kelompok dulu coba. Saya ingin menunjukkan kalian bahwa ini loh yang dikerjakan komputer, ini loh algoritma. Ya, urutan-urutan itu kayak gini. Ya, di komputer itu kayak gitu. Kalau perintahnya salah, komputer pasti error, ngebug, ya, atau hang kalau kalian mungkin pernah dengar. Ya, coba setiap meja bentuk kelompoknya masing-masing ya, setiap meja aja. Ya. Setelah itu nanti kalian coba, ya, kalian akan mulai berhitung, ya. Berhitung 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tetapi di setiap angka 3 kalian diganti tepuk. Jadi 1, 2, tapi jangan diucapkan angka 3-nya. Selanjutnya 4, 5. Nanti 1, 2, 3 lagi ya. Muter. Jadi tiap orang akan mendapatkan urutan yang berbeda-beda. Oke? Kita mulai ya. Coba fokus pada kelompoknya masing-masing, jangan fokusnya kepada saya. Ya. Dimulai, yang nomor 1 mulai dari mana dulu? Coba ditentukan yang mau mulai nomor 1 dulu. Kita coba dulu ya. Nah, ayo. Fokus pada kelompoknya masing-masing. Barusan level pertama ya, level pertama masih ada yang error. Error itu berarti tidak sesuai instruksinya. Itu sama juga di komputer ada errornya juga. Kita akan tambah ini tingkat kesulitannya, ya. Yang angka 5 dapat angka 5 nanti bilangnya woi. Jadi tidak tangan lagi ya, tapi masih yang 3 tetap masih tepuk ya. Yang 5 sekarang diganti dengan kata woi ya. Jadi 1, 2, 4, woi. Ya, kita coba. Yuk. Oke, fokus pada kelompoknya masing-masing. Coba.
Berlatih fokus, berlatih konsentrasi. Silakan, mulai. Yang keras, ucapinya. Yang keras, kaminya biar benar. Kalau dengar suara saya tepuk 2 kali. Ya, kalau dengar suara saya tepuk 1 kali. Oke, kita fokus ke sini lagi. Dari tadi pagi yang saya sampaikan sampai hari ini, kita akan coba menelusuri seberapa konsentrasinya kalian, seberapa pahamnya kalian. Yang kalian barusan lakukan adalah salah satu contoh tentang penerapan algoritma. Ya, algoritma adalah urutan-urutan. Urutannya itu harus sesuai, harus benar. Kalau itu tidak sesuai, maka komputer pun akan mengalami error. Ya, seperti halnya tadi ketika kalian melakukan permainan ini, kalau tidak dulu kan, tadi apa itu namanya error, jadi tidak sesuai. Sekarang tuliskan ini, refleksi pada yang hijau tadi. Pertama, peristiwa apa yang paling berkesan selama ini ditulis ya. Peristiwa yang paling berkesan atau bermakna bagi saya adalah tulis. Bisa enggak? Ayo, ditempel aja sini. Nanti bisa. Oke. Ya enggak apa-apa nanti saya baca. Malu kenapa? Peristiwa yang paling bermakna bagi saya adalah senang bisa mengetahui perasaan pada saat itu. Saya merasa ngantuk. Sebelumnya saya berpikir bahwa ternyata tidak susah, ternyata emang mudah. Kita beri tepuk tangan dulu yang baca. Saat saya perasaan pada saat itu saya merasa bingung. Sebelumnya saya berpikir bahwa algoritma itu sulit, ternyata sering dialami pada diri saya sendiri. Oke, beri tepuk tangannya dulu. Lagi pakai rotasinya seperti apa? Kalau apa? Pakainya oval kayak gini. Ini adalah flowchart untuk penginputannya, ya. Inputannya apa? Atau outputnya apa ini? Outputnya tuangkan air panas ke dalam gelas dan celupkan teh. Setelah itu ke tahap berikutnya tambahkan gula ke dalam gelas. Ini jika atau pencabangan, ya. Jika apakah air teh terasa sudah manis atau belum? Kalau belum, maka dia akan kembali lagi ke atas. Kalau sudah, maka dia akan dihidangkan tehnya. Ini namanya pencabangan, ya. Pencabangan itu kayak gini. Ya, setelah itu teh siap disajikan dan selesai alurnya. Ini adalah alur dari pembuatan teh. Ini flowchart mengatasi cewek ngambek. Ya, karena ini cewek semua. Jika permasalahannya ceweknya ngambek, maka salahnya cowok, ya. Jika cowok minta maaf, maka diterima maafnya, ya. Tapi kalau belum diterima, dia akan kembali lagi ke sini. Cowok minta maaf, tapi bukan, ternyata ini cowoknya tidak salah. Padahal ceweknya yang salah, ya. Jika iya, maka si cowoknya harus memberikan argumen pendapatnya. Tetap cowoknya harus minta maaf lagi, ya. Ketika ini terima, maka dia akan ke sini berikan hadiah atau ajak jalan-jalan.